Hari ini saya mengundang anak-anak muda yang berkarya dengan hati mereka. Bukan cuma berkarya dengan hati, bahkan karya mereka ini memberikan dampak positif bagi orang lain. Nah, siapa mereka? Tamu kita yang pertama adalah Sakdia Maruf. Apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah. Oke, silakan duduk. Iya. Oke, jadi kalau di YouTube, aku Iya. nonton penampilanmu itu selalu dengan tema-tema berkaitan dengan intoleransi. Ada juga agama, ada juga soal gender, kesetaraan gender, ada juga diskriminasi terhadap perempuan. Nah, tapi yang aku mau tahu persisnya sejak kapan seorang Sakdia tertarik untuk terjun sebagai komika? Pertama kali tampil tahun 2009. Pada saat itu di salah satu acara kampus di alma mater saya, Pengkajian Amerika, Universitas Gadjah Mada. Tapi kalau ketertarikan sudah sangat lama. Waktu SMP, Bang Andi, saya pernah mengikuti lomba lawak. SMP? SMP. Perempuan? Ya, perempuan. Ikut lomba lawak? Lomba lawak antar kelas. Pesertanya berapa orang waktu itu? Waktu itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 2. Dari Bang Andi. 100? Dari 200? 3 peserta. Oh, tidak. Berawal dari kelihatannya bercanda, tapi ini serius SMP dulu ya. Iya. Nah, kemudian siapa yang mengilhami atau mendorong, menginspirasi seorang Sakdia untuk betul-betul belakangan ini menekuni dunia komika ini? Yang pertama-tama sekali adalah keluarga saya. Keluarga saya, terutama abah saya adalah orang yang memperkenalkan dunia komedi kepada saya, kepada keluarga kami. Tunggu. Kalau ini kan aku baru tahu sekarang ya. Kalau nonton videomu, kamu malah lebih sering menertawakan ayahmu dengan kekolotan, tanda kutip. Iya, kekolotan, iya, betul. Ini betul. serial keluarga, kebiasaan keluarga keturunan Arab. Iya, kira-kira begitu. Tapi kamu hari ini bilang bahwa justru ayahmu yang memperkenalkan kamu pada dunia komedi. Berbagai pengalaman saya sebagai perempuan dengan sekian banyak batasannya, seperti yang saya ceritakan di banyak video saya di YouTube dan di beberapa performance, itu juga diperkenalkan oleh abah saya, keluarga saya, abah saya terutama. Ada satu pengalaman yang bisa saya ceritakan, sejak SD sampai lulus SMA, belum pernah ada satupun tamu, teman laki-laki datang ke rumah, Bang Andi. Kenapa begitu? Takut. Sampai depan aja sudah diminta pulang sih. Oleh abah. Diminta kalau tidak diminta pulang itu pembicaraannya sangat dibatasi, jadi ada waktunya berapa detik begitu. Detik. Iya, dan ditungguin. Jadi dampaknya pada kehidupanmu apa? Salah satu dampak pada kehidupan saya adalah saya hampir tidak pernah berani untuk mendialogkan apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasi saya. Kepada orang tua? Kepada orang tua. Jadi kamu pendam dalam hati utamanya aja? Kepada abah. Abah. Iya. Oke, menarik ya. Lalu kapan pertama kali Sakdia ini muncul di panggung sebagai komika pertama kali? Pertama kali di panggung 2011, waktu itu pertama kali ada kompetisi stand up comedy Indonesia di salah satu stasiun TV. Saya memberanikan diri menceritakan kepada orang tua saya pada saat itu, setelah kurang lebih 2 tahun menekuni profesi ini, beberapa kali ada undangan manggung. Jadi waktu undangan tuh diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua? Saya kan punya profesi lain, Bang Andi. Apa itu? Interpreter. Keluarnya ini diizinkan karena dianggap ini memang bagian menjadi dari pekerjaan. Tahun-tahun itu kan tidak banyak atau belum ada ya komika perempuan, apalagi berhijab. Ya. Kamu nggak merasa aneh dengan dunia stand up comedy ini dan tiba-tiba kamu muncul menjadi bagian dari kegiatan mereka?
Saya secara pribadi tidak merasa aneh, tidak merasa Orang aneh. lain yang merasa aneh ya? Kira mungkin seperti itu. Terserah mereka ya? Iya. Saya secara pribadi tidak merasa aneh atau tidak merasa canggung. Karena saya menyadari sepenuhnya bahwa stand up comedy adalah memang kesenian panggung yang banyak ditekuni laki-laki dimanapun. Ini sebenarnya dunia laki-laki, tetapi saya meyakini bahwa semua orang berhak berbicara, Bang Andi. Oke, laki perempuan berhak berbicara. Baik, bagi Anda penonton di studio maupun di rumah yang belum pernah mungkin menyaksikan penampilan Sakdia, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. My name is Sakdia and I speak up about women issues, minorities issues through stand-up comedy. Selanjutnya hari ini adalah moral day. Ini moral day yang bener yang gak bermoral begini ya. And I'm Moral Courage. Sakdia Ma'ruf atau yang kerap disapa Dia adalah seorang komedian tunggal Muslim Indonesia yang menggunakan komedi sebagai media untuk menantang ekstremisme Islam dan kekerasan terhadap perempuan. Lulusan S2 Pengkajian Amerika UGM ini menyuarakan kegelisahannya terhadap sikap radikal yang ditunjukkan sebagian warga keturunan Arab di Indonesia. Ia mengulik isu-isu konservatisme yang mendukung nilai-nilai tradisional terutama dari apa yang telah ia alami sendiri. Menggunakan komedi tunggal sebagai media bersuara, mulai ia tekuni sejak 2009. Ya, mulanya kami tidak tahu, tapi setelah Mbak Dia ikut stand up koper di tim, itu kami sekeluarga diajak sama Mbak Dia untuk menyaksikan acaranya Mbak Dia. Baru disitulah kami betul-betul mengetahui misi apa yang disampaikan oleh anak kami. Mbak Dia ingin supaya anak-anak pada masa sekarang ini jangan seperti orang dulu menikah muda misalnya. Mbak Dia mendorong para remaja untuk lebih giat belajar, lebih sampai sukses baru mereka disiapkan untuk menikah misalnya. Apa yang telah ia suarakan mendapat apresiasi dari masyarakat global. Dia kerap diundang ke luar negeri untuk menjadi pembicara atau narasumber. Dia juga memperoleh penghargaan prestisius Vaclav Havel International Prize for Creative Design 2015. Acara tersebut diadakan di Oslo, Norwegia, di mana dia meraih penghargaan untuk kategori stand-up comedy. Pada tahun 2018, nama dia ikut masuk ke dalam daftar 100 wanita inspiratif dunia versi BBC. Ya, keren ya. Ini sudah jadi profesi ya, komika ini. Iya. Itu pilihan yang kamu yakini akan membuat dirimu bahagia. Insya Allah. Kenapa begitu? Saya kira melalui humor kita bisa berbicara lebih luas lagi, dan bukan hanya lebih luas tetapi sesungguhnya lebih dalam. Melalui hal-hal yang kelihatannya sederhana, keseharian, kita bisa berdialog, saling berdialog, membuka hati, Bang Andi, untuk bicara soal isu-isu yang paling sulit untuk kita bicarakan. Bahkan yang sensitif pun. Betul. Kalau disampaikan dengan cara yang lebih jenaka, lebih terbuka, orang bisa menerima. Oke, tampaknya kamu serius sekali ya hari ini. Comedy is a serious business. Oh iya serius. Humor itu serius. Iya. Oke. Banyak yang menilai bahwa isu-isu yang kamu angkat di dalam acara-acara stand up komedi sebagai komika itu sensitif banget gitu loh ya. Nah, tapi kamu menyampaikannya dengan tanda kutip jenaka, dan banyak orang kemudian bilang, iya sebenarnya itulah yang terjadi, itulah fakta sebenarnya, tapi cara menyuarakan yang kamu lakukan membuat orang bisa menerima tapi tidak
marah. Nah, nanti ceritakan soal diskriminasi, ceritakan soal intoleransi, ya. Kenapa kamu berani menyatakan itu secara terbuka, walaupun dengan cara yang jenaka. Dan bagaimana reaksi orang tua sekarang dengan pilihan-pilihanmu sebagai komika. Baik. Ya, kita rehat sinak, ikuti terus Kick Andy. Waktu itu di ruang tunggu gitu. Mbak, Arab ya gitu. Iya. Anu Mbak, mohon doakan anak saya Mbak.